Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang karya tulis ilmiah. Judul yang saya angkat yaitu pentingnya pramuka dalam kurikulum pendidikan. Langsung saja ke latar belakang, yaitu pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan non-formal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara. Di samping itu, pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh organisasi Gerakan Pramuka merupakan wadah penempuh hak warga negara untuk berserikat dan mendapatkan pendidikan bagaimana tercantum dalam Pasal 28, Pasal 28C, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekolah yang dianggap mampu mendidik karakter siswa adalah kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Hal ini juga telah diatur dalam kurikulum K13 menyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler pramuka merupakan kegiatan yang wajib ada di sekolah. Berbagai aktivitas yang menyenangkan dan menarik dapat menjadi bagian dari cara gerakan pramuka untuk membentuk karakter diri individu seperti menjadi manusia bertakwa, berbudi pengerti, mandiri, memiliki kepedulian tinggi terhadap nusa bangsa, masyarakat dan lingkungan, bertanggung jawab, serta berperang teguh pada nilai dan norma masyarakat. Adapun rumusan masalah yang diangkat ada dua. Yang pertama itu kegiatan apa saja dalam pramuka. Yang kedua, bagaimana pentingnya pramuka dalam kurikulum pendidikan. Tujuannya juga sama, ada dua, yaitu untuk mengetahui kegiatan apa saja dalam pramuka, untuk mengetahui pentingnya pramuka dalam kurikulum pendidikan, dan manfaatnya sebagai berikut, yaitu sebagai suatu karya ilmiah, maka hasil karya ini diharapkan dapat memberikan pengaruh bagi kepramukaan ilmu pengetahuan pada khususnya, maupun bagi masyarakat luas pada umumnya tentang peranan mengikuti kegiatan pramuka. Yang kedua, menambahkan wawasan dan pengetahuan dengan adanya kegiatan kepramukaan kurikulum K13 dalam menanamkan disiplin dan kerja antara siswa. Adapun manfaat lain ada dua juga. Yang pertama yaitu hasil karya tulis ini dapat memberikan informasi dan masukan yang membangun tentang kegiatan pramuka kurikulum K13 dalam menanamkan disiplin dan kerjasama antara siswa pada gugus depan. Yang kedua, memberikan masukan bahwa dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Kajian teori. Yang pertama itu pramuka. Kepramukaan sebagai gerakan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dalam menyiapkan anak bangsa menjadi kader bangsa yang berkualitas, baik moral, mental, emosional, maupun fisik dan keterampilan. Adapun tujuan kegiatan kepramukaan sebagai penyelenggara pendidikan kepemuda Indonesia yang merupakan bagian pendidikan nasional bertujuan untuk membimbing kaum pemuda dalam mencapai sepenuhnya potensi-potensi spiritual, sosial, intelektual, dan fisiknya. Yang kedua, kurikulum. Menurut Suherman 2018 menyatakan bahwa kurikulum adalah perlunya peningkatkan kemampuan peserta didik yang meliputi pengetahuan, sikap, dan perilaku, serta keterampilan yang diperlukan dalam membangun kehidupan. Yang ketiga,
Pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pembelajaran, penelitian, dan pelatihan. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain. Yang keempat adalah kegiatan dalam pramuka. Yang pertama itu latihan gugus depan, adalah latihan yang melatih anggota pramuka untuk terampil mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, perkemahan. Yang ketiga, latihan bersama. Yang keempat, latihan gabungan. Dan yang kelima yaitu musyawarah. Masih banyak kegiatan pramuka lainnya. Yang kelima, pentingnya pramuka dalam kurikulum pendidikan. Pramuka dapat dikatakan pelengkap baik teori maupun praktik dalam pembentukan karakter manusia Indonesia. Gerakan pramuka idealnya menjadi salah satu penopang dari pendidikan yang sangat strategis, di mana pramuka ini memiliki 10 dasadharma. Yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patrio yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dari ke-10 dasadharma dapat dijadikan dasar sebagai pembentuk karakter generasi muda yang berkualitas, sehingga dapat terbentuk karakter individu yang berbudi pengerti untuk membangun bangsa. Dengan adanya kegiatan pramuka dalam kurikulum pendidikan pada saat ini untuk membangun atau melatih peserta didik memiliki jiwa kepemimpinan, percaya diri, dapat bertanggung jawab dalam sesuatu hal yang membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik. Pada kurikulum K13, semua wajib mengikuti kegiatan pramuka. Karena adanya kegiatan ini, banyak hal penting yang dapat peserta didik dapatkan dan tidak didapatkan dalam pendidikan formal. Pada kegiatan pramuka dalam pendidikan sangat membutuhkan pada kegiatan pramuka dalam pendidikan sangat membantu dalam proses pendidikan, karena dengan adanya kegiatan pramuka ini melatih peserta didik berbagi hal, misalnya kekompakan dalam suatu tim dan tanggung jawab dalam segala sesuatu yang pernah dilakukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010, pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamatan nilai-nilai kepramukaan. Pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka bersifat wajib untuk sekolah dan mengenai berbagi kurikulum K13. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.